Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Yuk kita berdiri, kita mulai pada pagi. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Khalik langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tapiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ada sukacita yang melimpah buat kita semua, ada amin. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup penuhi. Haleluya Yesus.
karena lawatan pagi hari ini hadiranmu benar-benar nyata terbukti di tempat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai di tempat ini semua kemurahan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami mau mencari wajah-Mu, menomorsatukan Engkau. Tuhan, malah segala-galanya bagi kami Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan kami. Terimalah pujian pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Melalui puji-pujian ini Kau disenangkan, Kau diagungkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang kekurangan Tuhan sudah limpahkan. Amin. Bapa, kami mau menari buat Engkau, kami mau bersorak-sorai buat Engkau, kami mau bertepuk tangan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang diberkati Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan mata. Anak Allah Yesus
senyum, ada amin. Amin. Puji nama Haleluya. Tuhan. Pujian darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Puji nama Tuhan ya. Pujian ini benar-benar ya. Kalau yang sakit, amin. Disembuhkan, amin. Amin. Yang ada beban masalah, amin. Dilepaskan ya. Menghapus
kasih Tuhan dalam satu minggu ini. Mungkin sekecil apapun boleh kita saksikan. Contohnya nanti saya akan saksikan cinta kasih ada Awi. Tapi sebelumnya kita akan pujikan terlebih dahulu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan berkati saya, saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu persiapan ya, saya akan mendahului ada amin. Amin. Ya, hari Jumat ya Pak Daniel tidak boleh Pak Daniel mau berangkat parkir ya, pakai motor ada kewer itu. Pak, bawa okresek, saya tuh bilang gitu, bawa okresek, pokoknya itu bawa okresek. Siapa tahu nanti ada berkah-berkah. Haleluya. Ya biasa tak sesal-sesal kayak gitu lah, mungkin ada sampai beli apa gitu, kresek nggak ada, beli kalau kresek sudah balik. Ternyata pulang puji nama Tuhan, benar, memang benar ya, perkataanku ada kuasa. Makanya kalau kita berkata hati-hati,
hati-hati. Jadi bilang tuh omong yang baik-baik. Ternyata pulang itu Pak Daniel Tejo ini ya bawa berkat benar. Apa ya? Lambemu mesti saya cangkir ulang. Ya kan bener sudah berkali-kali itu banyak ya, sering ya. Itu saya gitu, ini hati-hati, makanya saya ngomong A, B, C, nggak mau mencari ya. Itu benar pulang itu membawa ada kaos 2, celana 2. Nah, itu memang ya, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar Tuhan sediakan. Amin. Bahkan tidak tanggung-tanggung, angpau berapa? 20.000, 20.000. Saya pikir kaget, ya ada angpau padahal sudah lewat ya, ini sudah lewat. Kita ya tidak mikirkan sampai saat itu, undang nama berkah yang santan paran, saksok, nah, itu ya. Makanya kalau mulut jagatnya nih, jangan sampai enggak. Nanti ada yang baik. Cangkir kadang Pak Janda lah, yo Anda nih loh, yo. Sering itu berkali-kali. Makanya ya ada lagi. Sudah manusia itu sebentar ini sudah berubah masalahnya pikirannya. Jadi apa itu endang-endang gitu aja. Amin. Dan mungkin saya bisa kesaksian dari saya cukup sekian dari surga. Mungkin ada hal yang melanggar. Iya, dari hari ini. Lihat kita semua ada sukacita damai dan tidak ada. Halo. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengembalikan yang terbaik persembahan. Ada yang belum menerima? Wow, semuanya oh ya. Angkat tinggi-tinggi ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, ucap syukur harta kekayaan yang telah Kau percayakan pada kami. Kami rindu mengembalikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terimalah Tuhan persembahan ini untuk kebesaran kerajaan di muka bumi ini. Kuduskan, sucikan persembahan ini, bahkan tangan yang mengangkat Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, berkatnya seperti sungai. Kita kalau mendengar berkat seneng ya, maka kesehatan apalagi. Wow. Yang bisa memuji, pujikan dengan suara nyanyi. Berkatnya seperti sungai di hati
kami mau melakukan sabda dan firman Tuhan, bahkan kami mau menceritakan firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan yang menyampaikan saudara firman. Kita akan bagi kelas, silakan maju. Murid-murid yang baik, guru yang baik. Dan kita berdoa. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk belajar dan mengajar. Karunia pengetahuan dan hikmah untuk mengenal lebih dalam dan memperkenalkan Tuhan yang hidup dalam hidup. Terimalah kuasa dari Tuhan, karena kuasa itu yang akan mengubah hidup kalian. Kuasa itu yang akan mengurapi engkau sebagai guru yang dipakai oleh Tuhan. Dan terimalah kemuliaannya di dalam kelas, sehingga di kelas itu menjadi perjumpaan kalian dengan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kalian. Haleluya. Amin. Kita tunggu biarkan mereka lewat, saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh orang-orang yang diberkati Tuhan. Sayangnya tak banyak orang senang diberkati Tuhan. Karena kalau bicara berkat, orang selalu mikirnya dapat barang, dapat sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau tidak ketok itu bukan berkat itu. Tapi pujian tadi berkata, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, saudara. Firman Tuhan gak pernah berubah. Pikiran kita yang sering berubah. Ya, hari ini lagi senang, banyak berkat, semangat. Berkat entek, mak redu, inslo, sih, sok ben baik, sih. Atau balik, ya, lagi susahnya hari Tuhan, Tuhan tolong. Begitu berkatnya datang, dadah, wes Tuhan mesti tolong Tuhan. Aku tak dolan ya. Haleluya. Kasihan banget ya. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak konsisten dengan Tuhan, ya, tidak kuat teguh dengan Tuhan. Hidupnya bergantung kepada keadaan, hidupnya bergantung dengan suasana hati, ya. Kalau bahasa lainnya berkata mudi, ya. Orang mudi itu mut-mutan gitu. Orang ngemut permen, saudara. Orang ngemut apa itu? Jengkol kok dimut ya. Orang kaulun ya. Tapi mut-mutan itu ya itu datnyeng, saudara. Lagi ngarep, nek pegat ya pegat. Kalau lagi mau, kalau enggak mau ya sudah. Nah, ini repot, saudara. Kalau kita
ya kondisinya bagaimana, ya repot saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengerti, kita percaya bukan karena melihat. Oleh sebab itu kita dibawa ke dalam komunitas perayaan, dipanggil dalam komunitas perayaan. Perayaan itu nggak ada yang besengut, tahu besengut? Anyel, jabrut, koyo titik, titik. Aduh, kakak saya itu yang sudah meninggal lebih dulu ketika saya masih SD waktu itu. Karena dia SMP kalau tidak salah, saya lupa ingat ya. Saudara, itu suka piara ayam, terus pokoknya rajin bersih-bersih gitu ya. Tapi saya dapat gantinya yang model seperti itu. Tapi saya yang nggak boleh kalau suami saya bersih-bersih, saudara. Udah nunggu aku, gitu ya. Nggak usah, nerongin saya wes selesai gitu ya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, dia kalau ayamnya itu sudah mau bertelur itu atau belum, tapi dia mungkin memperkirakan sudah mestinya sudah waktunya. Oh saudara, diambil ayamnya tuh didudul saudara. Sama di sini saya suka dudul, pitek. Pak Parla mesti nate itu orang aku kayak, ngerti aku. Ya, yang suka perayaman tuh pasti ya. Jujur saya belum pernah dan nggak berani. Perlu ya wis makan dudul nek pun mboten dalam. Nek dibayar ya tak tampa bayarane. Dudulan dhewe. Ya, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, perayaan itu satu sukacita, ya, satu kebahagiaan. Tapi nek kondisinya tidak baik, bisa tidak merayakan? Kenapa tidak? Kalau berdasarkannya kepada kondisi tidak bisa. Tapi jangan lupa kita dipanggil dalam komunitas perayaan itu dengan Allah, oleh Allah dan bagi Allah. Amin. Yuk buka Alkitab kita. Kita hari ini akan membaca Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 4 saja. Ya. Hari ini saya tidak akan terlalu panjang saudara, karena setelah ini kami harus langsung cus ke Klaten. Ada pelayanan istri pendeta yang dipanggil Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang paling bagus untuk Tuhan. Ya, berarti bukan enggak gitu ya, tapi ya semangat. Siap? Mazmur 37 ayat 4, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Saya amin siji tok. Oh 2, kurang banter berarti Pak. Yang liane ketenggengen, terpesona sama yang khotbah. Ya kurang nganggo bikini saudara terpesona. Oh jangan yo ya. Nah, Bapak Ibu seringkali ayat ini diambil bagian belakangnya. Soalnya sing paling enak kan nggol-guri saudara. Ngarepe tidak digagas, ngarepe tidak diperhatikan, tapi bagian belakangnya. Coba bagian belakangnya berkata apa? Maka Ia akan memberikan kepadamu. Diberi itu senang nggak saudara?
Tapi saya ngomong sama suami, kami lagi di depan saudara. Terus begitu masuk itu kalau tengok kiri itu ada donat saudara. Itu kalau yang milenial itu paling apal yang begituan. Ada Jiko donat. Enak sih memang, lembut, nggak koyok donat neng pasar saudara ya. Terkadang ya betul. Tapi kali saudara, kami masuk gitu ya. Saya ngomong, kok aku pengen Jiko, ya beli no. Wis nanti jalan saudara. Urusan yang lain yang jadi prioritas hari itu apa? Mau belanja kan atau mau beli sesuatu udah lupa saya ya. Pokoknya kami urusan yang dituju. Begitu urusannya selesai bla 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 bla. Puji Tuhan suami saya itu suami yang baik hati. Nek bojone iki mau pengen apa? Ya. Dia bilang, "No, katanya mau Jiko." Wis ra pengen. Wis sok ben bae gitu ya. Sok ben. Kok ben? Datang lagi saudara. Saya nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba suami saya ngomong, "Nah, Jiko loh, kurang pengen." Sampai hari ini tuh loh saudara, orang sih tuku. Ya dulu sudah pernah beli, tapi dari kata pengen itu loh saudara, itu sudah mungkin lebih dari 2 bulan ya. Orang kelakon dan wes lali. Ada Nathan? Ya, Nathan pengen apa? Lali saudara. Dan memang sudah tidak pengen lagi. Lihat ya biasa saja. Tapi memang lagi pengen kan pengen saudara. Namanya orang pengen. Saudara pengen makan ayam goreng. Nah, orang keturutan biasanya apa? Berusaha untuk mencari. Pengen apa? Ya. Saya nggak tahu Tuhan membentuk hidup saya seperti apa, saudara. Dulu kalau saya pengen sesuatu itu harus dapat. Piye carane kudu entuk pengen. Tapi berjalannya waktu, melewati perjalanan bersama dengan Tuhan sampai pada hari ini, banyak hal diubah oleh Tuhan. Bisa pengen bisa. Nah, orang dia kepinginan itu berarti bukan orang hidup saudara. Itu sudah innalillahi wa innalillahi raji'un. Harus diteruskan katanya. Tidak diteruskan hilang ya. Dan Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, nah kalau kita berdasarkan kepada keinginan itu, lalu keinginan itu mengikat kita, keinginan itu membawa kita bersikap, bertindak sebegitu rupa sampai itu mengganggu ketenangan kita, mengganggu damai sejahtera kita, apalagi mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan kepinginanmu itu kepinginan yang benar-benar tidak diinginkan Tuhan. Amin saudara. Orang duwe omah, pengen duwe omah, normal kan? Normal. Gak masalah, boleh. Orang di mobil, aku pengen duwe mobil, boleh. Orang duwe anak, aku pengen duwe anak, boleh. Sopo sing larang? Tapi mari kita mengerti bahwa semua keinginan kita harus tetap dalam kontrol kehendak rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Nah hari ini dalam komunitas perayaan itu kita dibawa saudara untuk bergembira dalam Tuhan. Bergembira
bergembira dalam Tuhan. Ini berbeda dengan bergembira karena tadi Bu Esther bersaksi dapat berkat. Lebih dari itu, ya memang dapat berkat, berkatnya dari Tuhan ya Bu ya. Tapi bergembira dalam Tuhan berbeda dari itu. Kalau itu bergembira karena dapat berkat Tuhan, wes entuk berkat itu, sudah diterima. Saya bergembira, tangan saya iso dingenek-ngenek gitu. Ya sih terasa sidik-sidik saudara, tapi ya harus dilatih terus ya, karena sudah boleh digerakkan ya dilatih terus ya. Ini di luar iso saudara, tanganku sakit banget saudara. Jangankan ngene saudara, ngarep ngene wah sudah saya langsung gembrobios. Ini gembrobios karena panas, tapi itu gembrobios karena kesakitan. Ini berbeda dengan bergembira karena Tuhan. Aku bergembira karena tanganku mari, tanganku sembuh, tanganku sehat, tanganku disembuhkan Tuhan. Tapi itu belum bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah dalam Tuhan. Itu beda saudara. Sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang enggak sama ya. Dan semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita banyak bergaul dengan Tuhan, semakin kita kuat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan ngerti kayak apa toh bergembira dalam Tuhan ya. Bergembira karena Tuhan. Amin. Saya akan bacakan terjemahan yang lain saudara, terjemahan lama dari Alkitab ya. Arti bergembira dalam Tuhan itu apa toh? Nah, kita bandingkan dengan terjemahan yang lain berkata begini. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh ya. Terjemahan lain berkata itu Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu nama Tuhan dalam bahasa aslinya. Orang Ibrani nggak berani nyebut Yahweh, tapi orang Indonesia lebih berani dari yang aslinya saudara ya. Ya nggak apa-apa ya, Tuhan seneng kok disebut namanya ya. Tapi orang berani benar-benar merasa tidak layak untuk menyebut Yahweh. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, nikmatkanlah dirimu pada Yahweh. Itu yang dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Nikmatkanlah dirimu kepada Yahweh. Maksudnya bagaimana saudara menikmatkan diri? Bapak Ibu saudara tak kasih contoh begini. Walaupun itu tidak akan sempurna, contoh ini tidak akan sempurna, tidak bisa disamakan dengan Tuhan, karena tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang bisa menyamai Tuhan. Amin. Ya. Begini saudara. Bapak Ibu saudara yang sudah punya suami, istri, yang khususnya pilihanmu sendiri loh ya. Orang dijodoh-jodohnya, orang dipaksa-paksa, orang ya, memang itu pilihan saudara. Ketika saudara mendapatkan pasanganmu itu, saudara menerimanya dengan sukacita, saudara bahagia dengan pasanganmu. Rasanya pertama kali loh, saya tidak ngomong yang kesekian kali, karena itu biasanya akan berbeda saudara nanti. Pertama kalinya, apa yang saudara rasakan? Orang yang sing iso ngrasakne, lali to wis suwe. Oh saiki nenge ngamuk tok, saiki nenge salah terus, saiki nenge maido. Ya saiki. Tapi pertama kali apa yang saudara? Nikmat. Amin. Nyaman
mencolot ning dhuwur ondo, sandale dicangking. Aku sida rabi, aku sida rabi, aku rabi tenan, aku rabi tenan. Ngono lho saudara. Aku dhisik ora nganti ngono saudara. Kan ndanae ondo, naiknya lift. Lagi mudahnya ondo saudara. Cincang saudara. Itulah maksud sukacita yang muncul spontan. Dia pengen bagi kepada semua orang. Bahkan dia mau pengen seluruh dunia tahu. Nih loh, aku bahagia. Aku mendapatkan apa yang terbaik. Tapi kemudian berjalannya waktu kan ada masalah saudara. Ya, berjalannya waktu mulai tambah kebutuhan. Ya, berjalannya waktu mulai ada situasi kondisi yang berbeda dari yang diharapkan. Mulai ngerti, turunnya ngiler. Banjir, mulai ngerti. Ngamuan, mulai ngerti lagi. Apa? Dan kalau masih belum jadi suami istri itu tidak akan tahu semua saudara. Kalau Pak Gembala, aku. Ya. Jujur dan jujur saudara. Apa yang kemudian saudara rasakan? Ketika hal-hal yang engkau bayangkan, hal-hal yang engkau anggap begitu hebatnya itu ternyata biarlah bojoku mengkau yang ngono toh. Ayo. Satu kali seperti itu pasti pernah muncul. Nek ngomong orang kuwi ngabusi. Kalau Pak Gembala, saya pernah belum. Tekan aku, ya pernah kaget juga. Tapi Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengerti, menikmatkan diri dengan Yahweh, menikmatkan diri dengan suami atau istri kita, Bapak Ibu saudara perlu mengingat kembali, aku dhisik pertama piye yo karo bojoku. Kok aku saiki ngomelan yo? Kok aku saiki maido terus yo? Kok aku saiki sithik-sithik nesu yo? Perlu saudara renungkan. Paling bagus begini saudara. Ketika kita suami istri, salah satu tidur, salah satu bangun. Nah, bagi yang bangun itu, coba amati suamimu atau istrimu pada saat dia tidur. Bukan diamati irungnya piye, motone piye, bukan. Tapi ketika saudara ngamati itu, saudara perhatikan. Asanganmu itu perhatikan. Itu siapa? Kenapa dia ada di sampingmu? Kenapa dia ada di hadapanmu? Bukankah itu orang yang kau pilih? Hai. Nek sik manten anyar ki rong krasa saudara, rong krasa. Tapi nanti loh, sama. Mbak Tuhan juga gitu, nek baru pertama Mbak Tuhan, semua Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Begitu doa ora dijawab, kok aku ndak ditulungi Tuhan, kok aku dibiarkan Tuhan, kok lah rawajine lah nek ra ditulung-tulung Bu ya tunggu lah nek ditunggu ora teko-teko Bu ayo kowe arep ngopo kowe sing pentingnya percaya namun aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena
Saya masih melek, tak lihatin saudara. Ya, saya mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau memberi aku suami yang hebat. Kau memberi aku sesuatu yang luar biasa. Menikmatkan diri. Apa nggak pernah beda pendapat? Pernah. Apa nggak pernah berjekan? Pernah. Siapa bilang? Pendeta juga manusia. Ya. Ada saatnya kita beda pendapat, beda pikiran. Untuk saling mempertahankan pendapatnya, masing-masing merasa aku paling benar, aku paling tahu, aku paling ngerti. Tapi kemudian ketika kita sadar, ayo ngopo toyo kok berjekan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amin. Mulai sadar, oh iya, nggak boleh harus lemah lembut. Itu enaknya ngerti firman saudara, ya. Dan dilakukan. Kalau nggak ngerti, ditekati saudara. Wani, aku wani. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Ini bandingan yang pertama. Oh, waktunya jalan. Coba kita bandingkan lagi saudara dengan terjemahan masa kini saudara. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Jadi saudara bergembira karena Tuhan itu menikmatkan diri kita pada Tuhan, pada Yahweh. Dan itu juga artinya mencari kebahagiaan kita pada Tuhan, bukan pada yang lain, bukan pada situasi kondisi, bukan pada keadaan, tapi mencari kebahagiaan pada Tuhan. Loh, kita cari kebahagiaan pada Tuhan, ya nggak mungkin kalau saudara nggak ada. Wong Tuhan itu sumbernya bahagia kok. Ya kok ya? Iya. Lalu saudara ngomong cari bahagia pada Tuhan, tapi ketika merasa kok Tuhan nulungi aku, mulai ngomel, mulai bersungut-sungut, mulai nggak terima, itu bukan cari kebahagiaan pada Tuhan. Tapi kalau kita cari kebahagiaan pada Tuhan, ya sudah, engkau punya Tuhan itu engkau punya segala-galanya. Satu kali saya ngomong sama suami saya, wes, gak usah mikir apa-apa, wes tuh kasih nosi asi besi sen. Wes kita ambil Tuhan wes. Nah jawab orang apa? Kenapa? Karena sumber kebahagiaannya bukan pada itu, bukan pada sesuatu itu, tapi pada Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan, lho iki sing sekolah minggu kok dadi akeh men yo. Iki melu sekolah minggu kabeh. Sakit gede-gede. Nyeterke putune katut saudara. Ndak apa-apa. Nanti biar buka YouTube. Bapak Ibu saudaraku kekasih di dalam Tuhan, itu loh saudara. Jadi kalau kita cari kebahagiaan pada Tuhan, nggak mungkin nggak dapat. Wong sing mbok cari Tuhan kok. Tuhan ada apa enggak? Ada. Tuhan punya kebahagiaan apa enggak? Punya. Sumbernya dia kok. Boleh ya? Oke, lanjut. Saat ini basa Jawa nggih. Ben marem ngono lho Pak Parno. Kok Pak Parno tok ya, Bu Parno, Bapak Inem, halo Mbak Inem. Iki kok do masker nanti do flu ya. Ya. Nyaut ya. Oke, begini saudara ya, dalam terjemahan bahasa Jawa ada dua yang saya ambil. Yang pertama begini.
tahun 81 tuh, terjemah tahun 81. Lan bunga marga saka Sang Yehuwa. Lan bunga semua marga saka Sang Yehuwa. Artinya apa saudara? Dia bersuka cita karena itu loh, karena dia, bukan yang lainnya, bukan tangannya Tuhan. Tangannya Tuhan kan kayak berkat, tangannya Tuhan menjamah, tangannya Tuhan menopang, tangannya Tuhan mengerjakan. Tuhan nggak kerja apapun, dia tetap Tuhan. Amin. Jadi Gusti ini kok boten maringi napa-napa, dia tetap Gusti Allah. Dan kalau kita melekat kepadanya, kita nempel sama dia, itulah sumber kebahagiaan. Itu perayaan saudara, makanya sukacita terus. Ya, pendetamu ora tau ketok, duit ora ketok saudara. Nah, senden ya, dapat semut ya. Aduh kasihan. Nah, tetap bersuka cita saudara, walaupun remisan dan dari sendelo. Sendelonya betul. Nggak usah bentayang terus. Jarene ngewangi, jarene kae, jarene lah kok ngarep-ngarep kok ndoke pitik blorok. Orang udah gandel wae karo Gusti. Gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Manah bunga. Ada gandel Gusti mana ya bunga to ya? Gandel Gusti karo merengut ya. Ceblok enggak malah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini loh bunga ya. Masih bahasa Jawa, ya. Tegese pripun nggih bunga marga saka Sang Yehuwa niku? Dilanjutkan dalam terjemahan lebih lanjut berkata begini. Kabegjanmu ana ing Allah. Kabegjanmu ana ing Allah. Tak terjemahkan bahasa Indonesia nggih. Sing niki mesakne sing ngarep kula niki sing nyawang atino. Kabegjanmu ana ing Allah itu artinya keberuntunganmu ada di dalam Tuhan. Itu artinya saudara kekasih. Keberuntungan kita di dalam Tuhan. Wes toh, mbok cilaka kaya apa toh, mbok masalah kaya apa toh, mbok persoalan kaya apa toh. Kalau kita di dalam Tuhan itu untung. Untung besar punya Yesus. Wes coba bandingin dengan yang lain, saudara. Itu kabegjanmu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kok kita menikmati itu sukacita. Oh terima kasih Tuhan. Mangan sego sambel. Oh terima kasih Tuhan. Aku kilo nek mbok kon milih nasi ayam goreng apa sego sambel tempe. Aku milih sego sambel tempe saudara. Wis jeneng aku kecil kok kon mangan pitik. Pitik matang lho saudara. Pitik mentah brakoti yo dari drakon. Ya. Tapi bukan masalah ayam goreng atau tempe goreng saudara, enggak masalah sambal bawang apa uyah karo jelantah. Ayo siapa yang kecil pernah makan uyah jelantah
sekarang nggak ngerti ramudeng saudara. Dhisik mangane rekoso. Wis seneng, haleluya, sego mateng goreng. Nek aku sego mateng ya melok goreng. Ada tengok-tengok nunggoni mbahku nyiduki sego itu saudara. Tak ambus-ambus. Mbahku nek masak segone beras mentik saudara, ambune enak. Rojo lele ambune enak. Saiki golek beras mentik karo rojo lele kok wangel ya. Angel bu golekane. Tuh, angel. Ya. Karena sudah banyak yang nggak mau tanam itu, mahal, ya. Tapi zaman mbah saya, neng nanti giliran mami saya ngambil mangkok diciduk, arep ditulan Melayu saudara. Nakal saudara, kurang doyan sego. Neng telo doyan saudara. Ame aku. Lo kayak telo. Kurang mangan telo terus ya Bu. Telo doyan ya. Tapi tidak makan telo terus ya. Saya sekarang itu sudah nggak doyan yang namanya biskuit itu. Jelek, karena itu makanan saya waktu kecil. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita ngerti bergembira dalam Tuhan. Ya. Orang bersulone saudara. Orang apa ya? Gelone. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayam atine sak nyatane wae uripku mundak berkae ora kaya kurang. Lah nek ra mbok rasane ya kurang. Coba rasakno, pasti mundak saudara. Dan mundaknya di mana? Itu memang ada waktunya beda. Enggak apa-apa, jalani saja. Itu hidup kok. Itu kenyataan. Dan ketika kita bisa menghadapinya dengan sukacita, itulah kebahagiaan dalam Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, bergembira karena Tuhan ialah mendambakan dan menikmati dekatnya kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam kebenarannya, dalam kekudusannya, dalam pimpinannya, dalam segala aspek hidup kita. Itu bergembira dalam nikmat, nyaman, tenang. Mbok randuwe beras, haleluya. Mbok sakit belum disembuhkan, haleluya. Makanya Pak Paulus bilang, Pak Gembala ngomong, cingkrak-cingkrak kaya sapi bedal kandang. Saya wis pernah dioyak sapi saudara ya. Saya lihat TikToknya yang dikirim Pak Yusuf, saya ngekek, wah nek iki melayu bareng sapi, nek aku melayu dioyak sapi saudara. Itu waktu saya masih di Surabaya, satu kali saya ke desa, ada satu teman pemudi itu dia punya mbah di desa saudara. Saya ikut pas ada acara liburan gitu, ikut saudara. Lah nggak ngerti, seneng. Neng Surabaya kan tahu cedak sawah saudara. Neng desa ketemu sawah, oke. Wah belasaan saudara. Dan nggak ngerti ada sapi lepas, dan saya nggak tahu sapinya apakah tertarik dengan saya. Tiba-tiba saya dikejar sama sapi, wah lari. Lagi rajin-rajin kepetin. Wah lari sampai tiba-tiba di sawah saudara. Wah saya ngalami itu.
sudah dijawab apa belum? Ya. Tapi karena kita punya Tuhan. Amin. Kita mendambakan dan menikmati dekatnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menikmati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Menikmatkan diri kita kepada Tuhan. Mencari kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Itu bergembira karena Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, tentu saja saudara, keinginan-keinginan kita akan dibawa, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya digenapi, makanya diberikan oleh Tuhan. Karena kita tidak lagi berjalan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kita tidak lagi berjalan dengan cara pandang kita yang hanya bisa melihat apa yang dapat dilihat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya tidak mau panjangkan dulu hari ini. Nanti saya akan sambung lain waktu, ya, supaya kita lebih ngerti. Oh, nikmatnya bergembira dalam Tuhan ini kayak gitu loh, ya. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lain, tapi di waktu yang akan datang saja. Hari ini sampai di situ dulu ya. Pon, dong. Senang. Oh, senengnya ndak boleh kuwi mergo. Wis mencolot arep ning ndi kae yo. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi mendambakan kedekatan dengan Tuhan, menikmatkan diri dengan Tuhan. Amin. Dinikmati, kalau Tuhan tuh dinikmati. Fokusnya apa? Tuhan. Sing dituju sinten? Gusti Yesus. Wis ora liyane. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu. Kami bahagia karena Engkau memilih kami, menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Biarlah ini terus kami pahami dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmatkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya itulah kenikmatan yang senikmat-nikmatnya. Itulah kebahagiaan yang paling indah yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang memahami kedekatan, keintiman, kelekatan dengan Engkau ya Tuhan. Buat kami mengerti hal itu, sehingga Tuhan kami tidak pernah kecewa mengiring Tuhan. Kami tidak mau mengeluh dengan apapun yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus bergembira di dalam Tuhan, menikmatkan diri kami kepada Tuhan, karena itulah kebahagiaan kami. Kami dipanggil dalam komunitas perayaan dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Untuk pengumuman sebelum
kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudara, jangan lupa kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Roh Kudus. Ya, ini sudah minggu terakhir bulan April dan minggu depan kita sudah masuk dalam minggu pertama. Ada perjamuan Tuhan dan ada perjamuan makan bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu dipersiapkan, nanti minggu depan akan diumumkan rangkaian perayaan Roh Kudus. Siap nggih? Karena kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, lalu kita masuk dalam perayaan Roh Kudus. Wow, itu bahagia di dalam Tuhan. Kalau ngerti menikmati, nggak ngerti bagian. Di sini nggak ada yang begitu. Aku menirok nih, sing ora ketok. Haleluya. Siap semuanya? Siap? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari besok kita masuk minggu pertama, perjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama. Mari kita nikmati dengan sukacita, nikmatkan diri kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu doakan kami. Setelah ini kami akan berangkat ke Klaten untuk melayani pelayanan pemakaman dari seorang ibu pendeta yang dipanggil Tuhan, istri pendeta, maksud saya begitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, nanti kita ada acara juga tanggal 1 besok untuk yang sudah siap untuk mengikuti PWK Wanita Kristen Gereja Isa Al-Masih daerah 4 ya? Daerah 4 ya? Besok tanggal 1 di Nipek Prem Surat Temanggung. Ya, kita kumpul di sini jam 6 pagi dan kita akan berangkat bersama-sama. Sebelum berangkat berdoa bersama-sama. Ya, kita lakukan semua dengan penuh sukacita. Amin. Lalu Bapak Ibu yang lainnya untuk PRBK besok Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Mohon maaf kemarin PRBK diliburkan karena kami harus menghadiri pertemuan lintas kultural. Ya, semua tokoh agama ada di sana, tokoh kepercayaan juga, semua lintas ada. Nah, jamnya nggak nututi. Kami pulang sudah jam 5 sore. Ya, baik, puji Tuhan. Itu saja yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Halo, maju ke depan. Wow, ini barengan ya ulang tahunnya. Mama sama anak. Haleluya. Greta tanggal berapa? 26. Mamanya? 15. Oh, ya. Tapi menang mendahului. Oke, kita doakan. Lalu yang lain sudah tidak ada. Baik, mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa dan kita akan tutup dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tangan, arahkan kepada saudara kita yang ada di depan. Bapak, kami bersyukur kepadamu buat anak-anakmu kekasih yang boleh berulang tahun pada bulan ini. Greta pada tanggal 26 kemarin dan mamanya pada tanggal 15. Tuhan, kami serahkan kedua anakmu kekasih ini dalam tangan kasih-Mu. Turunlah berkat atas
atas Greta, turun berkat atas mamanya, limpah dengan kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan, limpah dengan keberkatan yang terus dicurahkan, sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia berkat yang melimpah terus mengalir dalam hidupmu. Engkau diberkati dalam setiap langkahmu, kau terus bersukacita di dalam Tuhan, dan kau terus dipenuhkan dalam seluruh kepenuhan Allah. Terimalah kasih karunia dan berkat Tuhan yang terus berlimpah nyata dalam hidupmu. Masa depanmu Greta ada dalam tangan Tuhan, dan kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam hidup kalian berdua. Terus senantiasa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai Tuhan menjemput dalam kemuliaan-Nya. Terimalah kasih karunia, berkat dan segala kebaikan Tuhan melimpah dalam hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Yuk kita berdiri, kita akhiri dengan doa kita. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus memberi dalam hatimu sukacita dari sorga, dari pribadi Allah sendiri, sehingga melalui persekutuanmu dengan Tuhan, engkau dapat bergembira oleh karena Tuhan. Dan engkau dapat menikmati kebahagiaan Tuhan yang terus-menerus akan menaungi hidupmu hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.